Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Yes, kembali lagi ke Belanda setelah Sobat Football United yang mengikutin uh, ya gue liburan ke Indonesia. Dan sekaligus bertemu dengan beberapa Sobat Football United. Terima kasih. Dan ya sekarang kembali lagi ke Belanda, kembali lagi ke aktivitas normal. Tapi gue nggak ingin bahas itu, gue ingin bahas mengenai kabar terbaru terkait dengan Manchester United ya. Ada beberapa situasi. Oh ya, sebelum gue kesana, gue ingin kasih tahu ke Sobat Football United kalau banyak yang menanyakan kapan live commentary. Insya Allah live commentary pertama Tottenham Hotspur menghadapi Manchester United hari Sabtu ini. Gua rencana akan bikin live commentary, semoga lancar ya rencananya. Sobat Football United yang ingin bergabung silahkan. Dan juga bagi Sobat Football United yang berdomisili di sekitaran Jabodetabek, nah bisa langsung merapat ke Twin House di Cipete, bisa nonton bareng bersama Poros Halang ya, seru-seruan. Gua seandainya kalau ada di Jakarta, gua pasti ingin ke sana karena oke, kalau kita nonton bisa di mana-mana, tapi experience-nya, pengalamannya bersama-sama fans United lainnya, ya kan, mendukung tim yang sama, itu pasti luar biasa menurut gue. Jadi Sobat Football United, jangan lupa ya, merapat ke Twin House Cipete, ke Poros Halang. Informasi selengkapnya bisa langsung cus ke akun Twitter ataupun akun Instagram dari Poros Halang. Oke, informasi apa? Ada sumber Fabrizio Romano seperti biasa. Di situ gue ambil dari dua video terakhir. Itu yang sebelumnya dia memberikan informasi terkait dengan Harry Maguire. Posisi dari Harry Maguire saat ini sudah off. Gue sudah sampaikan di video sebelumnya ya. Sebentar, ngopi dulu, bismillah. Ini gue bawa kopi susu gularen karena di sini kayaknya belum ada yang jual, jadi gue bawa pagi-pagi kopi manis. Biasanya gue kopi pahit sih. Oke. Harry Maguire, situasinya saat ini sangat terbuka, dia akan stay di Manchester United. Kabarnya dari beberapa sumber lainnya, kenapa kok deal ini collapse? Karena Harry Maguire ini menginginkan sekitar 7 jutaan ya dari deal ini. Ada juga kabar lainnya yang mengatakan kalau deal ini off karena memang tidak adanya kesepakatan secara personal antara Harry Maguire dan juga West Ham. Ini kalau menurut gue besar terkait dengan urusan gaji. Dan ini sudah pernah gue katakan beberapa kali kalau untuk menjual Harry Maguire atau pemain seperti Harry Maguire, katakanlah Anthony Martial ataupun juga Jadon Sancho, ini tidak mudah. Karena ada tiga pihak yang terlibat, dan ini terlibat juga sangat intens, yaitu adalah klub yang menginginkannya, lalu juga Manchester United karena ada keperluan biaya transfer di sana. Berapa angka yang disepakati atau diingini oleh Manchester United yang juga disepakati ataupun juga di okein gitu ya sama klub yang akan membeli. Dalam hal ini adalah West Ham United. Kabarnya oke, di sekitaran 30 jutaan, dua klub setuju. Lalu sekarang dengan pihak pemain, gaji dari Harry Maguire itu sangat tinggi di Manchester United. Oke, ini buah kesalahan dari Ed Woodward. Itu tidak perlu terlalu dibahas di sana. Kalau ada beberapa komentar yang mengatakan kalau ya ini buah kesalahan dari Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer itu bukan dia yang menginginkan Harry Maguire, tapi Jose Mourinho, tapi dia datang terlambat ya Harry Maguire. Dan karena itulah batal perpindahan Harry Maguire dari Manchester United ke West Ham United karena kesepakatan personal ini tidak pernah diraih, tidak pernah disepakati, tidak pernah dicapai ya persetujuannya antara Harry Maguire dan juga pihak dari West Ham United. Walaupun ada kabar situasinya bisa saja terbuka kembali lagi, kendati pun ini tergantung dari West Ham United karena mereka sekarang ini mengincar pemain lain sebagai ganti dari Harry Maguire. Walaupun demikian gue berpikir nampaknya akan sulit. Mungkin bisa pindah Harry Maguire kalau ada klub lain yang berminat untuk menebus Harry Maguire. Tapi seperti gue katakan di video sebelumnya, gue melihat juga Erik ten Hag ini juga siap dengan opsi tersebut. Artinya ketika Harry Maguire ini tidak
cabut ya, tetap berada di klub. Dia sudah siap dengan situasinya, dengan ya menempatkan secara jelas posisi Harry Maguire ini bukan lagi pilihan utama, lalu bukan lagi kapten dari Manchester United. Nah, yang unik, yang menarik juga, Fabrizio Romano itu mengatakan kalau ini ada kaitannya dengan Benjamin Pavard. Benjamin Pavard sudah mengatakan oke ke Manchester United. Dia juga melakukan aktivitas-aktivitas dalam tanda kutip pendukung ya. Dia like postingnya dari Rafael Varane kalau tidak salah, gue lupa. Yang jelas dia melakukan banyak aktivitas di sosial media yang bisa dikaitkan kalau dia ini memang berminat untuk ke Manchester United. Namun Fabrizio Romano mengatakan kalau ini sebenarnya sangat terkait dengan Harry Maguire, karena Benjamin Pavard ini kan tadinya dilihat sama dengan Todibo juga ya, pemain lainnya dari Nice, kalau akan menjadi opsi pemain yang didatangkan kalau Harry Maguire cabut dari Manchester United. Sekarang situasinya Harry Maguire tidak, atau ya kemungkinan besar tidak jadi cabut dari Manchester United. Ini bagaimana? Gua melihat ya sulit sih, karena Benjamin Pavard, pemain sekaliber Benjamin Pavard ini, kalau seandainya kita masih ada Eric Bailly ya kan, yang masih dinantikan proses cabutnya. Walaupun demikian juga ada kabar yang mengatakan kalau Eric Bailly juga menginginkan sesuatu dari kemungkinan cabutnya dia dari Manchester United. Tapi katakanlah dia cabut, apakah lalu Manchester United akan mendatangkan pemain lain ya untuk posisi pemain belakang sekaliber katakanlah Benjamin Pavard? Gua sih menilai tidak. Ya dikabarkan kalau Eric Bailly ini meminta 700.000 euro loyalty bonus untuk mengakhiri kontraknya. Bahkan ada dikabarkan kalau dia ini sudah setuju untuk meninggalkan klub secara gratisan. Brandon Williams juga dikabarkan menjadi pemain yang dikatakan kalau bisa saja cabut secara permanen kalau ada penawaran yang bagus datang ke Manchester United. Ya Eric Bailly sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Al Nassr, dan juga ada opsi-opsi lainnya karena ada tawaran juga dari Besiktas. Gua kalau melihat Benjamin Pavard datang karena Eric Bailly cabut, gue berpikir kok tidak demikian ya. Karena ya Eric Bailly praktis dia menjadi pilihan keberapa, mungkin pilihan keempat atau pilihan kelima, dan ini merupakan opsi yang terlalu jauh sih. Sehingga mendatangkan pemain belakang memang akan tergantung banget dari situasi Harry Maguire. Kalau seandainya Eric Bailly yang cabut, gue justru berpikiran ya Jonny Evans, pemain seperti Jonny Evans yang akan dipermanenkan mungkin oleh Manchester United, tapi tidak mendatangkan Todibo ataupun juga Benjamin Pavard. Ya inilah situasinya, inilah kenyataannya. Dari fans kalau gue lihat tentu saja banyak yang excited ya, positif ketika Harry Maguire dikabarkan akan meninggalkan Manchester United, tapi sekarang situasinya berbeda lagi. Ini tinggal bagaimana kalau menurut gue Erik ten Hag meramu skuad yang ada. Gue tidak mau terlalu a priori, gue juga berharap tadinya ada penyegaran di lini belakang, tapi bukan berarti ketika ini gagal maka gue akan mengharapkan Harry Maguire bermain buruk, bermain jelek sepanjang pertandingan sisanya di Manchester United. Enggak, gue berharap ya sudah dia bagian dari Manchester United, gue berharap dia bisa perform di Manchester United, karena yang gue butuhkan adalah performa bagusnya dia ketika dia diturunkan. Karena ini dengan harapan adalah bisa berkontribusi dengan hasil bagus dari Manchester United. Itu saja sih gue nggak mau yang karena dia masih stay maka dia akan, gue harapkan dia bermain buruk ya kan. Enggak, gue nggak sampai ke sana. Gue tetap berharap karena dia bagian dari skuad Manchester United, gue berharap dia konsekuen dengan itu, dia bertanggung jawab dengan pilihannya ya, dan ya dia bisa berkontribusi secara lebih maksimal di Manchester United. Pemain lain yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano adalah Sofyan Amrabat. Gelandang ini ternyata yang dikait-kaitkan dengan Manchester United, dikabarkan dari bulan Juni Sofyan Amrabat sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United secara personal, tapi Manchester United belum ada pergerakan ke Fiorentina. Fred sudah cabut, kabarnya masih menunggu satu pemain lagi, apakah itu Scott McTominay maupun juga Donny van de Beek. Tapi ternyata ada kontak nih antara Sofyan Amrabat dengan kubu dari Liverpool yang menanyakan mengenai informasi-informasi terkait dengan sang pemain. Berapa yang diinginkan, gaji berapa yang diinginkan, kira-kira transfernya akan berapa, ini ditanyakan dan ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano.
wajar karena memang Liverpool banyak kehilangan pemain tengah dan mereka tentu saja ingin merebuild atau membangun ulang lini tengahnya. Dan menurut gua ini menjadi alarm ya. Alarm artinya Manchester United juga butuh pemain tengah. Ada dua faktor. Nomor satu dari sisi kuantitas jumlah pemain ya. Praktis dengan cabutnya Fred, Manchester United butuh pemain baru. Donny van de Beek semakin dekat kabarnya cabut, butuh juga pemain baru. Yang nomor dua tentu saja kualitas. Gue melihat bagaimana kualitas Manchester United di preseason, di pertandingan awal ketika menghadapi Wolves belum berada di titik yang gue harapkan. Sehingga ya pemain baru itu yang gue nantikan di Manchester United dengan harapan bukan hanya menambal dari sisi kuantitas tapi juga dari sisi kualitas. Bismillah. Yang menarik ya, selain Sofyan Amrabat, ada pemain lain juga yang dikaitkan dengan Manchester United. Dikabarkan oleh Alfredo Pedula, ini dari TV Delo Sport, kalau Manchester United telah membuat kontak dengan Bayern Munchen terkait dengan Ryan Gravenberch. Pemain ingin cabut dan sekarang ada dua kontak yang sudah dilakukan oleh tim Premier League, yaitu Liverpool dan juga Manchester United. Walaupun disebutkan kalau sang pemain ini ingin bekerja sama di bawah Erik ten Hag. Wow, jadi Ryan Gravenberch dan juga Sofyan Amrabat. Oke. Kabar bagus, tapi ini masih belum terlalu jauh. Karena apa? Menurut gua ya Manchester United praktis harus melepas pemain lagi. Nampaknya demikian, baru bisa bergerak. Apakah itu Scott McTominay maupun juga Donny van de Beek. Mungkin ada komentar yang mengatakan, ya sudah datangkan dua-duanya saja, Ryan Gravenberch dan juga Sofyan Amrabat. Menurut gue secara dengan amatiran itu tidak realistis. Karena tentu saja keduanya juga ingin mendapatkan menit bermain yang optimal ya. Bukan berarti banyak, tapi paling tidak optimal. Dan kalau dua-duanya datang ini, gue berpikir justru akan, bisa jadi potensi menghambat pekerjaan ataupun progres dari Erik ten Hag terkait dengan proyeknya. Karena pasti sang pemain, beberapa pemain ini ingin bermain terus, dan ketika dia tidak bermain ini bisa jadi potensi masalah di sana. Karena gue melihat Sofyan Amrabat itu merupakan pemain utama ya di Fiorentina maupun juga di timnas Maroko. Ryan Gravenberch juga demikian. Dia kalau pindah dari Bayern Munchen pasti yang dia incar adalah menit bermain yang lebih banyak, karena ketika bermain di Ajax dia bermain fantastis. Lalu dia pindah ke Bayern Munchen, ternyata menit bermainnya tidak banyak dan membuat dia tidak betah. Dan kalau situasi itu berulang lagi di Manchester United ya bisa jadi potensi masalah. Jadi gue berpikir salah satunya lah, bang, kita kehilangan dua pemain, Fred dan juga Donny van de Beek, kok cuma satu? Ya jangan lupa masih ada pemain lain, Kobbie Mainoo, ya kan, yang tentu saja juga butuh ruangan untuk bermain. Dia masih cedera, yes, tapi ketika dia kembali, pemain muda supaya bisa develop lebih bagus, berkembang lebih bagus, menit bermain juga harus bagus juga menurut gue. Sehingga kalau mendatangkan dua pemain sekaligus, Ryan Gravenberch dan juga Sofyan Amrabat, menurut gue doesn't make sense ya, tidak masuk akal kalau menurut gue secara dengan amatiran. Nah, bagaimana dengan lini tengah? Sama dengan lini belakang, nampaknya Manchester United baru bisa melakukan pergerakan setelah melepas pemain. Bisa jadi karena ini situasinya dengan kuantitas dari pemain Manchester United ya, berapa pemain yang ada, dan juga di sisi lain bisa jadi dari unsur finansial, FFP, Financial Fair Play dalam hal ini. Sehingga Manchester United juga harus balancing nih, harus seimbang. Setelah sebelumnya mendatangkan Mason Mount, mendatangkan Rasmus Højlund, mendatangkan Andre Onana, jadi Manchester United sekarang ini harus melepas pemain dulu. Dan nampaknya seperti yang gue katakan juga, ini yang menjadi fokus dari Manchester United, sehingga belum ada pergerakan lebih lanjut, lebih jauh terkait dengan pemain-pemain incarannya. Walaupun klub lain, dalam hal ini adalah Liverpool, juga melakukan kontak dengan Sofyan Amrabat, dengan Ryan Gravenberch. Ya, karena mereka juga butuh pemain tengah, dan ya mereka gagal mendatangkan Caicedo dan juga mendatangkan Romeo Lavia. Nah, ini bagaimana? Menurut gue sih kabar ini dalam tanda kutip melegakan. Artinya Manchester United ada dua pemain paling tidak yang diincar. Memang tidak banyak sih, tapi maksud gue begini. Kalau seandainya Manchester United kehilangan salah satunya, Manchester United masih tetap bisa mengincar salah satunya. Sekarang menurut gue fokuslah klub ini, manajemen, dengan proses melepas pemain. Karena ternyata ini juga bukan hal yang mudah loh ya, melepas pemain. Karena paling tidak ada 3 pihak yang harus menemui kesepakatan. Manchester United, klub yang berminat, dan juga sang pemain itu sendiri. Dan dari kasus Harry Maguire, ini memperlihatkan ini tidak mudah sekali lagi. Dan ketika itu gagal terjadi, ya sudah, maka kualitas
dengan mendatangkan pemain baru yang diharap-harapkan paling tidak oleh fans belum bisa terjadi dulu ya kan, sehingga gue berharap sih oke, manajemen biarkanlah fokus ya. Dan ini sekali lagi ini bukan hal yang mudah juga, karena ini ada kaitannya dengan bagaimana keputusan-keputusan dari manajemen sebelumnya. Transfer terlalu tinggi, gaji terlalu tinggi, sehingga sekarang ketika ingin melepas, manajemen saat ini yang dipimpin oleh Richard Arnold dan juga John Murtough tentu saja mengalami banyak hambatan dan juga kesulitan. Kabar lain, sebentar ya, gua perhatikan, belum ada kabar lain. Ya kabar terakhir sih ya balik lagi dari Alfredo Pedula, ini either Scott McTominay atau Donny van de Beek cabut dulu, baru Manchester United bisa melakukan pergerakan di lini tengah setelah ya gagal untuk melepas Harry Maguire di lini belakang, dan sepertinya situasi lini belakang Manchester United tidak akan berubah untuk musim depan, tapi kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Kalau ada update lagi akan gue sampaikan di Football United, ringan amatiran ala gue. Sekali lagi jangan lupa hari Sabtu besok kan kalau tidak salah, malam jam berapa tuh ya, sebentar gue juga karena sudah waktunya di sini gue harus sesuaikan, gue harus intip dulu jam berapa waktu. Kalau waktu Belanda 18.30 tambah 5, berarti setengah 12 ya, malam minggu, malam Ahad, Tottenham Hotspur menghadapi Manchester United. Kita live commentary lagi. Dan bagi sobat Football United yang berada di area Jabodetabek, jangan lupa rasakan experience ya, pengalaman nonton bareng bersama fans Manchester United, nyanyi-nyanyi bareng ya kan, berkomunitas secara bareng, artinya bisa berkomunikasi ya kan, melakukan ya pendekatan dan lain-lain, nambah temen juga dengan ikut nonton bareng bersama Poros Halang di Twin House Cipete. Informasi lebih lanjut bisa langsung cus ke akun Twitter dari Poros Halang ataupun juga akun Instagram nantinya ya. Jangan lupa like, sholat, subscribe seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.